siang itu, matahari Jakarta sedang terik-teriknya. Di kawasan elit Pondok Indah, berdiri sebuah showroom mobil mewah yang dindingnya terbuat dari kaca berkilauan. Di dalamnya, berjejer mobil-mobil seharga miliaran rupiah yang catnya licin tanpa debu. AC-nya dingin, lantainya marmer, dan para salesnya berpakaian wangi dengan senyum yang dilatih khusus untuk menyambut orang kaya. Namun, suasana tenang itu pecah ketika pintu kaca otomatis terbuka. Bukan seorang pengusaha berdasi yang masuk, melainkan seorang pria tua bernama Pak Slamet. Penampilannya sangat kontras dengan kemewahan tempat itu. Pak Slamet mengenakan kaos partai yang sudah bolong di bagian ketiak, celana pendek penuh bercak semen kering, dan sandal jepit yang tali kirinya disambung peniti. Di tangannya, ia menjinjing sebuah kantong kresek hitam besar yang tampak kusam dan berminyak. Pak Slamet melangkah masuk dengan ragu. Kakinya yang berdebu meninggalkan jejak kotor di lantai marmer yang putih bersih. Ia tersenyum ramah pada seorang salesman muda bernama Doni yang sedang berdiri di meja resepsionis sambil memainkan HP mahal. "Siang mas," numpang tanya, sapa Pak Slamet sopan, memperlihatkan gigi-giginya yang kuning karena tembakau. Doni tidak membalas salam itu. Ia justru menatap Pak Slamet dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan jijik, seolah sedang melihat kotoran yang menempel di sepatunya. Doni menutup hidungnya dengan jari. "Ih, bau apa ini? Bau keringat campur semen." "Heh, Pak, salah alamat ya. Tempat sumbangan bukan di sini." Doni membentak semakin keras. "Ini showroom mobil mewah, bukan tempat pembuangan sampah. Keluar sana, lantai saya jadi kotor nih." Pak Slamet terkejut dibentak seperti itu. Ia mengeratkan pegangannya pada kantong kresek hitamnya. "Saya bukan mau minta sumbangan. Mas, saya mau lihat-lihat mobil yang itu." Pak Slamet menunjuk sebuah Pajero Sport hitam gagah yang dipajang di tengah ruangan. Doni tertawa terbahak-bahak, tawa yang sangat merendahkan. Ia memanggil teman-temannya sesama sales. "Eh guys, lihat nih, ada kuli bangunan mimpi mau beli Pajero." "Hahaha, Pak, sadar diri dong, itu mobil harganya 1,5 miliar lebih. Bapak kerja ngaduk semen 100 tahun juga nggak bakal kebeli. Udah, keluar, jangan bikin malu orang miskin." Doni mendorong bahu Pak Slamet dengan kasar. Pak Slamet terhuyung mundur, hampir jatuh menabrak pintu kaca. Hatinya sakit. Ia memang hanya kuli bangunan. Kulitnya hitam, bajunya bau, tapi ia tidak pernah mencuri. Ia datang dengan niat baik, tapi disambut dengan penghinaan yang menusuk ulu hati. Di tengah keributan itu, seorang SPG Sales Promotion Girl Senior bernama Siska keluar dari ruangan manajer. Siska melihat kejadian itu. Berbeda dengan Doni, Siska diajarkan bahwa pembeli adalah raja, tak peduli apa pakaiannya. Siska menghampiri Pak Slamet yang sedang membetulkan sandalnya. "Maaf ya Pak, teman saya memang mulutnya agak kasar," kata Siska lembut sambil menyodorkan tisu untuk Pak Slamet mengelap keringat. "Bapak benar mau lihat mobil?" Doni mendengus sinis. "Halah sis, ngapain diladenin, paling juga prank atau orang gila. Buang-buang waktu, orang kayak gini paling cuma punya duit buat beli gorengan." Pak Slamet menatap Doni tajam. Di mata tua itu tersimpan harga diri yang terluka, namun tetap tegar. "Mas Doni, jangan menilai buku dari sampulnya. Jangan menghina orang kecil karena pakaiannya. Mas tidak tahu apa yang ada di dalam kantong kresek saya ini." Doni meludah ke samping. "Kresek sampah? Isinya ya sampah." "Udah sis, panggil satpam." Seret dia keluar. Namun, Pak Slamet tidak bergerak. Dengan tangan yang kapalan kasar, ia perlahan membuka ikatan kantong kresek hitam yang kusam itu. Ia merogoh ke dalamnya. Doni meludah ke samping. Kresek sampah, isinya ya sampah. Suasana ruangan mendadak hening. Doni siap mengejek lagi, tapi kata-katanya tersangkut di tenggorokan saat melihat apa yang dikeluarkan Pak Slamet. Bukan sampah, bukan baju kotor, melainkan gepokan uang merah. 100 ribuan. 1 ikat, 2 ikat, 10 ikat. Pak Slamet terus mengeluarkan tumpukan uang itu dan meletakkannya di atas meja resepsionis yang mengkilap. "Ini uang tabungan saya selama 30 tahun, jadi kepala mandor proyek, ditambah uang tanah warisan di kampung yang baru laku,"
kata Pak Slamet dengan suara bergetar, menahan emosi. 600 juta rupiah. Tunai. Saya mau beli mobil itu cash sekarang juga. Tapi, saya tidak sudi membelinya dari sales yang mulutnya tidak disekolahkan seperti kamu. Wajah Doni pucat pasi seketika. Lututnya lemas melihat tumpukan uang yang menggunung di depannya. Ia baru saja mengusir komisi puluhan juta rupiah hanya karena kesombongannya sendiri. Sahabat, bayangkan sakitnya hati orang tua ini. Niat hati ingin membeli impian, malah dihina karena pakaian. Sebelum kita melihat bagaimana Pak Slamet membalas penghinaan ini dengan cara yang elegan, mari kita dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Silakan tulis di kolom komentar, hadir, dan dari kota mana kalian berasal. Saya doakan dengan tulus bagi sahabat yang sudah like, subscribe, dan berkomentar. Semoga Allah melimpahkan rezeki yang berkah, melunasi segala hutang, dan menjauhkan keluarga kalian dari orang-orang yang sombong. Amin, ya robbal alamin. Kembali ke cerita. Suasana di dalam showroom yang tadinya dingin karena AC, mendadak terasa panas dan mencekam. Tumpukan uang merah pecahan 100 ribu rupiah itu kini menjadi pusat perhatian. 600 juta rupiah tergeletak begitu saja di atas meja resepsionis. Kontras dengan kantong kresek hitam kumal yang menjadi wadahnya. Doni, sales yang tadi begitu garang menghina, kini berdiri kaku seperti patung. Matanya tidak lepas dari tumpukan uang itu. Jakunnya naik turun menelan ludah. Di kepalanya, kalkulator keserakahan mulai bekerja. Komisi penjualan Pajero Sport secara tunai bisa mencapai puluhan juta rupiah. Uang yang sangat besar, yang baru saja ia tendang menjauh. Siska, SPG yang baik hati itu, juga terkejut. Namun, keterkejutannya bercampur rasa haru. Ia tidak menyangka bapak tua yang ia tolong ternyata memiliki kemampuan finansial yang jauh di atas gajinya sendiri. Tiba-tiba, sikap Doni berubah 180 derajat. Wajah yang tadi penuh jijik, kini dipaksakan tersenyum manis, senyum palsu yang menjijikkan. Dengan tangan gemetar, Doni mencoba mendekat dan hendak memegang tumpukan uang itu. Wah, Pak Slamet luar biasa, seru Doni dengan nada suara yang dibuat-buat ramah. Saya tadi itu cuma bercanda loh Pak. Tes mental sedikit, biasa. Standar prosedur di sini untuk memastikan pembeli serius atau tidak. Ternyata Bapak memang sultan yang menyamar. Mari Pak, uangnya saya hitung. Biar saya urus surat-surat Pajeronya. Saya kasih diskon spesial deh buat Bapak. Tangan Doni hampir menyentuh uang itu. Namun dengan cepat Pak Slamet menepisnya. Plak, tidak keras. Tapi cukup untuk membuat Doni terlonjak kaget. Pak Slamet menatap Doni dengan tatapan dingin yang menusuk. Jangan sentuh uang saya dengan tangan kotormu, ucap Pak Slamet tegas. Kamu bilang tadi bercanda. Tes mental. Mas, saya ini sudah makan asam garam kehidupan di jalanan. Saya tahu mana bercanda, mana penghinaan. Telinga saya masih jelas mendengar kamu menyebut saya sampah. Doni wajahnya memerah padam menahan malu. Tapi rasa serakahnya lebih besar daripada rasa malunya. Ia tidak mau kehilangan komisi besar ini. Aduh Pak, jangan diambil hati dong. Namanya juga manusia. Tempatnya salah. Saya minta maaf deh. Yuk, kita proses transaksinya sama saya. Kan saya yang pertama kali sambut Bapak di depan pintu tadi. Sambut, Pak Slamet tertawa getir. Kamu mengusir saya. Kamu mau panggil satpam buat seret saya. Pak Slamet lalu menoleh ke arah Siska yang masih berdiri diam di sampingnya. Dengan gerakan lembut, Pak Slamet menggeser tumpukan uang itu ke hadapan Siska. Mbak Siska, kata Pak Slamet lembut. Tolong Mbak yang hitung uang ini, tolong Mbak yang urus mobil saya. Komisi penjualan ini, 100% hak Mbak Siska. Mata Siska terbelalak. Saya Pak. Tapi kan, tidak ada tapi-tapian, potong Doni. Panik, ia tidak rela rezeki nomplok itu jatuh ke tangan Siska. Pak, Siska ini anak baru, dia nggak ngerti prosedur. Nanti Bapak ditipu. Mending sama saya senior di sini. Doni mulai kehilangan akal sehatnya. Ia mencoba meraih lengan Pak Slamet, memaksa agar transaksi dilakukan dengannya. Keributan itu semakin memuncak, hingga suara mereka menggema ke seluruh ruangan. Ada apa ini? Sebuah suara bariton yang berat menggelegar dari lantai 2. Semua orang menoleh. Di tangga berdiri Pak Hendra, manajer cabang showroom tersebut. Wajahnya garang, dasinya rapi. Ia turun dengan langkah lebar,
melihat kerumunan di meja resepsionis. Melihat bosnya datang, otak licik Doni langsung berputar cepat. Sebelum Pak Slamet atau Siska sempat bicara, Doni langsung berlari menghampiri Pak Hendra dan memasang wajah seolah-olah dialah korbannya. "Pak Hendra, untung Bapak datang," adu Doni dengan wajah memelas. "Ini Pak, ada kuli bangunan bikin onar. Dia bawa uang tunai di kresek, entah uang dari mana. Mungkin uang curian atau pencucian uang. Terus dia maksa mau beli mobil, tapi dia galak banget Pak, menghina-hina saya. Saya mau amankan uangnya, malah tangan saya dipukul." Doni memutarbalikkan fakta dengan sangat lancar, tanpa berkedip. Siska yang mendengar itu langsung protes. "Pak Hendra, itu bohong, Mas Doni yang..." "Diam kamu Siska," bentak Doni. "Anak baru jangan ikut campur. Ini urusan senior." Pak Hendra menatap Pak Slamet yang berpakaian lusuh, lalu menatap tumpukan uang di meja, dan terakhir menatap Doni. Suasana menjadi sangat tegang. Nasib Pak Slamet kini berada di ujung tanduk. Pak Hendra, manajer cabang yang berwibawa itu, menatap situasi di depannya dengan kening berkerut. Di satu sisi, ada Doni, sales terbaiknya bulan lalu, yang sedang menunjuk-nunjuk dengan wajah panik. Di sisi lain, ada Pak Slamet, pria tua berbaju lusuh, yang berdiri tenang di samping tumpukan uang ratusan juta rupiah. Hendra melangkah perlahan mendekati meja resepsionis. Ia tidak langsung bicara. Ia mengambil satu gepok uang dari tumpukan itu, merasakan tekstur kertasnya, dan menerawangnya sekilas. Asli. Ini uang asli, bukan uang mainan. Dan baunya khas uang simpanan lama yang dicampur kapur berus kiri, khas tabungan orang tua di kampung. "Pak Hendra," bisik Doni lagi, mencoba memanasi suasana. "Hati-hati Pak. Bapak lihat penampilannya, mana mungkin kuli bangunan punya uang 600 juta tunai. Jangan-jangan dia baru saja merampok bank. Atau ini uang hasil narkoba. Kalau kita terima, nanti showroom kita kena masalah hukum Pak. Lebih baik kita panggil polisi sekarang." Fitnah Doni semakin keji. Ia berusaha menutupi kesalahannya dengan mengubah Pak Slamet menjadi penjahat di mata manajernya. Pak Slamet menarik napas panjang. Ia sudah sering diremehkan, tapi dituduh kriminal adalah hal yang berbeda. "Pak Manajer," suara Pak Slamet terdengar berat namun berwibawa. "Saya memang miskin penampilan, tapi saya cari rezeki halal. Uang itu hasil keringat dan darah saya selama 30 tahun. Kalau Bapak tidak percaya, silakan panggil polisi. Saya siap diperiksa. Tapi," Pak Slamet menunjuk lurus ke arah wajah Doni, "kalau terbukti uang saya halal, saya minta karyawan Bapak ini bersujud minta maaf di kaki saya." Doni tertawa gugup. "Halah, masih berani nantang? Pak Hendra, jangan dengerin. Usir aja." "Cukup!" Suara Pak Hendra menghentikan ocehan Doni. Ruangan hening kembali. Pak Hendra menatap Doni dengan tatapan menyelidik. Sebagai manajer berpengalaman, ia merasa ada yang janggal. Doni terlihat terlalu agresif, terlalu panik. Sementara Pak Slamet terlalu tenang untuk ukuran seorang penjahat yang tertangkap basah. Saat itulah, Siska memberanikan diri. Meski takut dipecat karena melawan senior, nuraninya berteriak, "Pak Hendra." Suara Siska bergetar tapi lantang. "Maaf kalau saya lancang, tapi semua yang dibilang Mas Doni itu bohong." Doni melotot. "Siska, jaga mulut lu ya." "Diam Doni," bentak Pak Hendra. Lanjut Siska. Siska menelan ludah. "Bapak tua ini datang sopan-sopan." "Pak," tapi Mas Doni langsung menghina, menutup hidung, dan mengusir Bapak ini seperti pengemis. Mas Doni bilang, "Bapak ini sampah." Dan saat Bapak ini mengeluarkan uangnya, Mas Doni tiba-tiba berubah manis karena mau komisinya. Bapak tua ini menolak dilayani Mas Doni. Makanya Mas Doni marah dan memfitnah. Wajah Doni pucat pasi, keringat dingin sebesar biji jagung mulai menetes di pelipisnya. Pak Hendra jangan percaya anak baru ini. Dia pasti sekongkol sama si kuli ini, mau nipu kita." Pak Hendra diam sejenak. Ia melihat Siska yang matanya berkaca-kaca menahan takut, lalu melihat Doni yang matanya liar mencari alasan. Lalu, pandangan Pak Hendra jatuh ke sudut atas ruangan. Di sana, sebuah kamera CCTV berkedip merah. Benda kecil yang merekam segalanya tanpa suara, tapi tak pernah berbohong. "Doni,
Panggil Pak Hendra dengan nada rendah yang mengerikan. Kamu bilang bapak ini yang bikin onar dan memukul tanganmu? Iya pak, benar. Jawab Doni gagap. Baik, kata Pak Hendra tenang, sambil mengeluarkan HP-nya yang terhubung ke sistem keamanan. Kalau begitu, mari kita nonton bioskop sebentar. Kita putar rekaman CCTV 5 menit yang lalu. Kalau di rekaman itu bapak ini memukulmu, saya akan panggil polisi. Tapi, Pak Hendra mendekatkan wajahnya ke wajah Doni. Kalau di rekaman itu, terlihat kamu yang mendorong bapak ini dan menghinanya, maka detik ini juga, kamu angkat kaki dari showroom saya tanpa pesangon. Lutut Doni gemetar hebat, hingga beradu satu sama lain. Ia tahu persis apa yang terekam di kamera itu. Kebohongannya sudah tamat. Ia menatap Pak Slamet yang masih berdiri tegak, dengan senyum tipis di wajahnya senyum kemenangan orang jujur. Pak Hendra mulai memutar rekaman di HP-nya. Semua mata tertuju pada layar kecil itu. Dan dalam hitungan detik, wajah Pak Hendra berubah merah padam, menahan amarah melihat tingkah laku anak buahnya. Pak Hendra meletakkan ponselnya di atas meja dengan hentakan keras yang membuat jantung Doni seakan berhenti berdetak. Di layar ponsel itu, rekaman CCTV telah memutar ulang semua kejadian dengan kejujuran yang telanjang. Doni yang menutup hidung, Doni yang menunjuk-nunjuk wajah Pak Slamet, dan Doni yang mendorong orang tua itu hingga nyaris terjungkal. Tidak ada adegan Pak Slamet memukul. Tidak ada keributan yang dimulai oleh si kuli bangunan. Yang ada hanyalah intimidasi sepihak dari seorang sales yang mabuk status. Pak Hendra menatap Doni dengan tatapan yang sulit diartikan campuran antara kecewa, marah, dan jijik. Doni. Suara Pak Hendra terdengar rendah, namun getarannya memenuhi ruangan. Selama 3 tahun kamu bekerja di sini, saya mengajarkan teknik penjualan, teknik negosiasi, dan target omset. Tapi rupanya, saya lupa mengajarkan satu hal paling dasar. Sopan santun. Doni gemetar, bibirnya pucat pasi. Ia mencoba membela diri dengan suara terbata-bata, mengatakan bahwa videonya mungkin terpotong. Namun Pak Hendra memotong ucapannya dengan bentakan keras yang membuat seisi ruangan terlonjak. Kup! Mata saya belum buta, seru Pak Hendra tegas. Kamu memfitnah pelanggan. Kamu berbohong pada atasan, dan kamu mencoba merebut hak teman kerjamu sendiri. Kamu adalah racun di perusahaan ini. Setelah memarahi Doni, Pak Hendra menoleh kepada Pak Slamet. Wajah garangnya berubah drastis menjadi penuh penyesalan. Ia membungkuk hormat. Sebuah pemandangan langka, di mana seorang manajer berjas mahal merendahkan tubuhnya di hadapan pria berkaos partai lusuh. Bapak, saya selaku pimpinan showroom ini, meminta maaf sebesar-besarnya atas perlakuan karyawan saya. Saya malu pak. Sungguh malu punya anak buah yang tidak punya etika seperti dia. Pak Slamet mengangguk pelan. Wajahnya tetap tenang. Tidak ada dendam yang meluap-luap. Ia menerima permintaan maaf itu, namun mengingatkan kembali pada perjanjian awal mereka. Jika ia terbukti benar, anak buah Pak Hendra harus bersujud meminta maaf. Semua mata tertuju pada Doni. Sales sombong itu kini tersudut. Egonya yang setinggi langit, kini berhadapan dengan tembok realita yang keras. Pak Hendra memberi perintah dingin. Doni, lakukan. Atau saya pastikan nama kamu masuk daftar hitam di semua asosiasi dealer mobil di Jakarta. Biar kamu tidak bisa bekerja di mana-mana lagi seumur hidup. Ancaman itu mematikan bagi karir Doni. Tidak punya pilihan lain. Dengan kaki yang lemas seperti tak bertulang, ia melangkah mendekati Pak Slamet. Ia menatap sandal jepit putus yang tadi ia hina. Perlahan, lututnya menyentuh lantai marmer yang dingin. Doni, sales arogan itu, kini berlutut di hadapan kuli bangunan yang ia sebut sampah. Dengan suara lirih yang tercekat menahan tangis malu, Doni meminta maaf dan mengaku khilaf. Pak Slamet menatap Doni dari atas. Ia tidak menginjak kepala Doni, tidak pula meludahinya. Pak Slamet justru mengulurkan tangannya yang kasar dan kapalan, lalu menepuk bahu Doni pelan. Mas Doni, kata Pak Slamet bijak, bangunlah. Saya tidak butuh sujudmu. Saya cuma butuh kamu sadar. Uang di kresek saya ini memang kotor kena debu proyek. Tapi cara mendapatkannya bersih. Sementara seragamu bersih dan wangi, tapi hatimu kotor karena merendahkan orang lain. Pak Slamet menarik Doni
untuk berdiri. Ia menasihati agar jangan pernah lagi menginjak orang di bawah, karena roda kehidupan itu berputar. Siapa tahu, besok Donilah yang butuh pertolongan orang yang ia hina hari ini. Doni menangis sesenggukan. Kali ini bukan tangisan akting, tapi tangisan kehancuran harga diri. Ia mundur perlahan, menunduk dalam-dalam, tak berani menatap mata siapapun. Pak Hendra menunjuk pintu keluar dengan tegas. Ia memerintahkan Doni untuk mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan seragamnya di meja. Detik itu juga, Doni dipecat secara tidak hormat. Ia berjalan gontai meninggalkan showroom. Diiringi tatapan sinis satpam dan karyawan lain. Karirnya hancur karena lidahnya sendiri. Setelah drama itu usai, Pak Hendra beralih pada Siska yang masih mematung tak percaya. Pak Hendra memerintahkan Siska untuk melayani Pak Slamet dengan pelayanan VV, membuatkan kopi terbaik, dan menghitung uang tunai tersebut. Pak Hendra menegaskan bahwa komisi penjualan Pajero Sport ini ditambah bonus insentif pribadi darinya, sepenuhnya menjadi milik Siska. Siska menangis haru, mengucapkan terima kasih berulang kali kepada Pak Hendra dan Pak Slamet. Pak Slamet tersenyum lebar, memperlihatkan gigi kuningnya dengan lega. Ia memuji senyum tulus Siska dan meminta agar uangnya segera dihitung, karena ia ingin segera membawa mobil itu untuk menjemput istrinya di kampung. Suasana tegang pun mencair. Kebaikan Siska yang tulus memberinya rezeki besar, sementara kesombongan Doni memberinya tiket menuju pengangguran. Namun, kejutan Pak Slamet belum selesai. Saat administrasi selesai diurus, ia melakukan satu hal lagi yang membuat Siska dan Pak Hendra semakin kagum pada sosok kuli bangunan ini. Setelah drama pengusiran Doni berakhir, suasana showroom perlahan berubah menjadi tenang dan penuh rasa kekeluargaan. Siska, dengan tangan yang masih sedikit gemetar karena gugup bercampur haru, mulai menghitung tumpukan uang tunai milik Pak Slamet. Suara mesin penghitung uang berdesing halus, memilah lembar demi lembar rezeki halal sang kuli bangunan yang sempat dihina itu. Pak Hendra, sang manajer, ikut mendampingi proses itu dengan serius, memastikan setiap lembar uang terhitung akurat dan tidak ada kesalahan administrasi. 1 jam berlalu. Semua urusan selesai. Surat pemesanan kendaraan telah ditandatangani. Dan 1 unit Pajero Sport hitam mengkilap yang sebelumnya hanya bisa dipandangi Pak Slamet dari balik kaca kini sudah diparkir gagah di depan lobi, siap untuk dibawa pulang. Pak Slamet berdiri, menatap mobil barunya dengan mata berkaca-kaca. Tangan tuanya yang kasar mengusap kap mesin mobil itu perlahan, seolah tidak percaya bahwa keringatnya selama puluhan tahun memanggul semen dan batu bata di bawah terik matahari akhirnya berbuah manis hari ini. Alhamdulillah, ucap Pak Slamet lirih. Suaranya bergetar. Istri saya di kampung pasti senang. Akhirnya, dia bisa naik mobil yang AC-nya dingin. Tidak akan kehujanan lagi kalau mau pergi ke pasar. Siska tersenyum lebar, menyerahkan kunci mobil itu dengan sopan. Selamat ya Pak Slamet, ini kuncinya. Semoga mobilnya membawa berkah buat Bapak dan keluarga. Hati-hati di jalan ya Pak. Pak Slamet menerima kunci itu. Namun, ia tidak langsung beranjak. Ia kembali merogoh kantong kresek hitamnya yang kini sudah kempes dan lecek. Ternyata, di dasar kantong itu masih tertinggal 1 ikat uang pecahan Rp100.000. Jumlahnya sekitar 10 juta rupiah. Pak Slamet mengambil gepokan uang itu, lalu tanpa ragu meraih tangan Siska dan meletakkannya di sana. Siska terkejut bukan main dan refleks mundur selangkah. Loh Pak, uang mobilnya sudah pas kok, ini kelebihan, kata Siska bingung, hendak mengembalikan uang itu. Pak Slamet menggeleng tegas sambil tersenyum tulus, senyum seorang ayah kepada anaknya. Mbak Siska, ini bukan buat bayar mobil, ini buat kamu. Anggap saja, ini hadiah dari kakek buat cucunya yang baik hati. Mata Siska terbelalak, napasnya tertahan. 10 juta Pak, jangan Pak. Ini terlalu banyak. Komisi dari kantor saja sudah cukup besar buat saya. Saya ikhlas bantu Bapak. Pak Slamet menepuk punggung tangan Siska lembut. Ambil. Enduk. Tadi waktu kamu jongkok membersihkan noda di lantai, saya lihat sepatu kerjamu sudah sobek di bagian tumit. Pakailah uang ini buat beli sepatu yang bagus, supaya kerjamu nyaman.
Dan sisanya kirimkan buat orang tuamu di kampung. Jangan ditolak, nanti rezekinya mampet loh. Pertahanan Siska runtuh. Ia tidak kuasa menahan air matanya. Tangisnya pecah seketika di lobi yang megah itu. Siska teringat ibunya yang sedang sakit di kampung dan butuh biaya berobat. Uang 10 juta ini adalah jawaban tunai atas doa-doanya di sepertiga malam tadi. Siska membungkuk, mencium tangan Pak Slamet berulang kali sambil mengucapkan terima kasih. Di sela isak tangisnya, Pak Hendra yang melihat momen itu pun ikut menyeka sudut matanya yang basah. Bangga memiliki karyawan berhati mulia seperti Siska, Pak Slamet tersenyum lega. Sudah ya, saya pamit. Ingat Endu, orang kaya yang sesungguhnya tidak banyak bicara tentang hartanya, tapi banyak memberi manfaatnya. Pak Slamet masuk ke dalam Pajero Sport barunya. Mesin menderu halus. Perlahan, mobil gagah itu melaju meninggalkan pelataran showroom, membawa sosok sederhana yang mengajarkan pelajaran paling mahal hari itu, bahwa kemuliaan hati tidak dibungkus dengan sutra, melainkan dengan ketulusan. Siska berdiri di lobi, mendekap uang pemberian Pak Slamet di dadanya, menatap mobil itu hingga hilang di tikungan jalan. Sementara di seberang jalan, Doni duduk termenung dengan tatapan kosong, menyesali kesombongan yang telah menghancurkan masa depannya sendiri. Sahabat, kisah Pak Slamet dan Siska mengajarkan kita bahwa kebaikan sekecil apapun pasti akan berbuah manis, dan kesombongan hanya akan membawa penyesalan. Jika kisah ini menyentuh hati sahabat, mari kita dukung channel ini agar terus bisa menyebarkan kebaikan. Tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa tuliskan kata amin di kolom komentar. Saya doakan dengan segenap hati. Bagi sahabat yang sudah like, subscribe, dan berkomentar positif, semoga Allah melipat gandakan rezeki kalian seperti rezeki Siska hari ini, melunasi semua hutang-hutang kalian, dan memberikan kesehatan serta kebahagiaan bagi keluarga tercinta. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.